Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ujan Suherman, mahasiswa PPG UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Akan mempraktekkan PPL 1 RPP 2. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sehat? Fisiknya sehat? Alhamdulillah. Pesatnya? Air masih kering pesatnya? Masih panas lagi. Oke, terima kasih. Alhamdulillah kita hari ini bisa bertemu kembali dalam kegiatan proses belajar mengajar. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini menjadi bagian dari amal baik kita. Semoga amal baik kita bisa sampai juga kepada orang tua kita. Amin. Sebelum mulai aktivitas, kita berdoa dulu. Silakan dipimpin oleh satu orang. Kawan-kawan, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa mulai. Mudah-mudahan tidak selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melanjutkan, kita baca Quran dulu. Silakan dibuka Quran surat Al-Baqarah ayat 286. Ayat terakhir di surat Al-Baqarah itu berisi tentang doa-doa kita. Ada? Sudah ketemu? Sudah. Oke, bareng-bareng. 1, 2, 3, ta'awud. Langsung ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan setiap bacaan kita menjadi pahala bagi kita semua dan menggugurkan dosa kita semua. Amin. Sudah sekian lama saya tidak hiburan di pramukanya karena jarang sekali bertemu dengan pramuka. Masih ingat waktu kita ketemu? Kita membangkitkan semangat waktu camping, pernah camping kan? Pernah ke SD-nya. Kita sedikit merefresh. Apa yang saya lakukan? Kalau saya seperti ini, kalian bilang ciki-ciki-ciki. Ingat? Ciki-ciki-ciki. Kalau ke sini? Da. Ke sini? Der. Dam, der. Saya ulangi, kalau begini? Kalau begini? Nah, kalau dia suara kuda. Siap. Melatih konsentrasi. Konsentrasi. Siap. 1, 2, 3. Saya ulangi. Kalau begini apa? Kalau begini? Ya, melatih konsentrasi. Kita salah, keren. Oke. Siap. 1, 2, mulai. Oke, dan kita lanjutkan. Hari ini kita akan melanjutkan seperti yang kemarin. Kemarin itu wala taqrabuz zina. Janganlah kalian mendekati pada zina. Itu larangan mendekati. Terus kumaha kalau sudah terjerumus? Sekarang kita akan bahas bagaimana bagi orang pelakunya, pelaku perbuatan zina. Ya, pelakunya bagaimana? Tapi kayaknya harus dicek dulu nih absensinya, biar jelas siapa saja yang hadir dan siapa saja yang tidak hadir. Nilainya sudah beberapa orang sudah masuk nilainya. Ada yang remedial, ada yang tidak remedial. Ada Lia, Alfi, Alia, Alfanija. Hadir. Oke, kita lanjutkan. Jadi kita bantu materinya. Kita mulai ini menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang melanjutkan dari yang pertemuan kemarin. Tujuan pembelajarannya, ini tujuan pembelajaran kita akan paham. Yang pertama tetap harus ada hukum tajwid yang harus kita pahami. Nomor 2, kita harus tahu hukuman apa yang kayak jenis zina apa yang tepat.
Karena nanti pelaku zina itu akan dibagi dua. Itu. Zina A dengan zina B nanti kita pelajari. Terus masing-masing zina itu akan mendapatkan hukuman yang berbeda. Ada yang hukumannya sekian, ada yang hukumannya juga sekian. Selanjutnya, kumaha cara kita kalau sudah terjerumus. Ayo teman urang terjerumus. Urang kudu kumaha? Dikucilkeun, dihoya-hoya, dibawa ke lapang, digebugan gitu kan, atau banyak di beberapa daerah mah di buligirannya dikelilingkan di kampungnya. Nah, ini tidak. Jadi kita harus merumuskan bagaimana kalau sudah terjerumus kita harus dikumahakeun. Ya. Ini ayatnya ada di Quran surat An-Nur ayat 20 ayat 2. Itu baca? Ini. Baca. Buram. Ini ajaniyatu wajani. Pezina perempuan dengan pezina laki-laki itu. Jadi kan beda. Pelaku zina itu dibedakan, ada laki-laki, ada perempuan. Walaupun kemarin kalian pernah menyatakan ada juga yang zina awal bin awal, laki dengan laki, padahal Tuhan itu menciptakan Adam dan Hawa. Bukan Adam dan Adam yang bin awal atau ada yang bisa. Nah ini dalilnya, Cing, dibaca ini artinya. Cing tarik. Perzinahan perempuan. Berzina perempuan, berzina laki. Zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan baik sudah pernah menikah atau sedang dalam ikatan pernikahan. Kalau sudah pernah menikah mungkin saja duda atau janda. Kalau dalam pernikahan namanya enggak, bukan lain zina suami istri mah. Kalau dalam pernikahan namanya selingkuh. Saya sudah punya istri, melakukan perzinahan dengan istri orang, itu namanya selingkuh. Beda berarti dalam ikatan pernikahan, kan? Terus zina itu ada dua jenisnya. Zina musol adalah pelaku zina laki-laki atau perempuan yang sudah pernah menikah atau dalam ikatan pernikahan. Ghairu musol zina yang dilakukan oleh orang-orang yang belum pernah menikah, yang masih berjaka dan masih gadis, gitu kan? Masih berjaka dan gadis. Nah ini namanya ghairu musol. Nah ini hukuman anak. Ada berat hukuman berzina. Makanya jangan melakukan. Zina musol adalah didera sampai meninggal. Tidak ada alasan lain, didera sampai meninggal. Dideratnya boleh dicambuk, boleh dilempari batu di tempat umum sampai ke meninggal. Zina ghairu musol didera 100 kali dan diasingkan 1 tahun. Geus dicambuk atau dilempar, mun teu maot diasingkan. Biar lebih jelasnya, saya akan bagikan LKPD biar Anda lebih jelas memahaminya. Nanti kita sambil diskusi, Anda boleh menggunakan handphone dan yang lainnya sambil diskusi untuk membahas bagian-bagian dari materi yang hari ini kita bahas. Silakan kalian duduk dulu berkelompok. Mandiri ya. Nih. LKPD. Ya, silakan ya. Sudah ada? Oke, silakan disimak dulu, diperhatikan dulu. Dalam LKPD ada sebuah ayat, ya, sebuah ayat Quran surat An-Nur ayat 2. Nah, di belakangnya ada beberapa yang harus kalian isi sesuai dengan hasil diskusi. Ya, silakan kalian diberi kebebasan untuk berdiskusinya. Nanti kalian mempresentasikan. Artinya kalian berdiri di depan saja, tidak usah ke depan. Berdiri di tempat saja, menyampaikan, semuanya menyampaikan, ya. Salah satu orang yang menyampaikan, nanti kelompok yang lain memberikan tanggapannya atau masukannya.
Silakan kerjakan. Nah, jawabannya. Kalau sudah terjerumus apa yang dilakukan? Nah, so kalian cari jawabannya. Apa jawabannya? Kalau sudah terjerumus. Menekuni bakat dan minat mengajak ke jalan yang lebih baik tidak sebelum Oke, kalau sudah, silakan persiapkan tunjuk salah seorang untuk mengumumkakan pendapatnya. Oke, sudah semua? Kita mulai dari kelompok 1. Silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Setiawan dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami. Setelah kalian diskusi mengapa Indonesia belum menerapkan hukum bagi para pelaku perbuatan zina sesuai syariat Islam. 1. Pelaku zina tidak dianggap melanggar hukum selama tidak ada yang merasa dirugikan. 2. Hukuman cambuk dianggap melanggar hak asasi. Pelajar harus berpikir untuk kemajuan masa depannya dan sampai masa depan berpikir karena perbuatan zina. Sekian presentasi dari kami. Ada yang mau komentari? Izin bertanya, kenapa hukum cambuk di Indonesia termasuk hukum asasi? Melanggar ya. Kenapa melanggar hak asasi manusia? Karena hukuman cambuk itu kan termasuknya kekerasan, dan kekerasan di Indonesia itu melanggar hak manusia. Assalamualaikum warahmatullahi Itu. Saya akan mempresentasikan pendapat kelompok kami mengenai mengapa di Indonesia belum menerapkan hukuman bagi para pelaku perbuatan zina sesuai syariat Islam. Pemberlakuan hukum kerajaan di Indonesia sulit untuk diterapkan secara mutlak karena terbentur oleh berbagai unsur. Di antaranya bertentangan dengan hak asasi manusia, masyarakat yang majemuk dalam beragama, ketidaksiapan masyarakat dan pemerintah untuk menjalankannya.
sekarang. Semua pelajar harus berpikir untuk kemajuan masa depannya, jangan sampai masa depan itu hanya karena perbuatan dosa. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 3. Mengapa di Indonesia belum menerapkan hukuman bagi para pelaku perbuatan zina sesuai syariat Islam? Karena di Indonesia tidak ada aturan khusus untuk pelaku zina. Sesuai syariat Islam, perbuatan zina seperti hubungan di luar nikah ternyata tidak diatur secara eksplisit dalam aturan hukum di Indonesia. Pelaku perzinahan tidak dianggap melanggar hukum selama tidak ada yang merasa dirugikan. Karena di Indonesia agama bukan hanya Islam saja, melainkan banyak agama dan harus menerapkan toleransi. Tidak ada hukuman fisik, melainkan moral yang harus dihadapi pelaku saat berhubungan dengan masyarakat di sekitarnya jika sudah melakukan perzinahan. Zina juga dihukum secara pidana sesuai dengan aturan hukum di Indonesia. Nanti akan ditayangkan di hadapan kalian bagaimana proses hukuman rajam. Jadi dera itu bagaimana prosesnya. Ini ada di video ini yang dilakukan di Aceh. Jadi apapun pelakunya, zina itu sudah apapun dan siapapun pelakunya, zina itu sudah dipastikan haram dan tidak boleh dilakukan karena ada konsekuensinya. Jadi kalau kalian tahu apa sih nanti yang akan kita dapatkan kalau kita menjadi pelaku zina, bakal naon orang diasingkan, terus Hukuman di dunia dan di akhirat. hukuman di dunia di akhirat. Jadi dosa sudah pasti, Sudah pasti masuk neraka. pasti masuk neraka. Ada lagi? Kalau di kampung Diomongin. jadi banyak lagi bahwa kita akan hilang, kan? Jangan hilang. Jadi lamun si pelaku zina digibahkeun, dosana teh loba. Dosa keur manehna pelaku zina, dosa oge keur anu ngomongkeun. Kita ambil sebuah kesimpulan bahwa hukuman yang Allah terapkan adalah tanpa belas kasih sayang itu bisa dilakukan sesuai dengan aturan-aturan yang dibuat. Jadi aturan yang dari Allah itu tentukan, nanti kita jabarkan lagi aturannya. Untuk pertemuan yang akan datang kita akan bahas dampak negatifnya. Kalau kami di luar nikah biasanya di rumah kita kalau. Terima kasih. Tidak tutup dengan doa akhir majelis. Subhanallah.